Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini kita masuk ke materi tentang gangguan dari anak autism dan jumlahnya atau perbandingan anak autism itu ya teman-teman. Yang pertama, gangguan anak autism yaitu gangguan persepsi sensorik. Sebagian anak autis mengalami hyperresponsif atau hyporesponsif terhadap stimulus tertentu dalam lingkungan. Jika hyperresponsif, ini sebagian dari mereka hypersensitif terhadap stimulus visual dan sebagian lainnya pada sentuhan. Ada pula anak ASD yang sangat tidak responsif terhadap stimulus auditori, visual, atau sentuhan taktil, sehingga kadang mereka terkesan buta atau tuli. Sebagian lagi mengalami kombinasi hypersensitif dan hyposensitif. Nah, hyporesponsif ini artinya sangat tidak responsif terhadap stimulus auditori, visual, atau sentuhan taktil, sehingga kadang mereka terkesan buta atau tuli. Yang pertama, gangguan persepsi sensorik. Yang kedua, tidak menyukai kontak mata. Yang ketiga, bila mendengar suara keras langsung menutup telinga. Yang keempat, mencium-cium, menggigit, atau menjilat mainan atau benda lain apa saja. Yang kelima, tidak menyukai rabaan atau pelukan. Yang keenam, merasa tidak nyaman memakai pakaian berbahan kasar. Lalu, adapun gangguan perilaku motorik, yaitu hyperaktivitas, tapi ada pula yang mengalami hypoaktivitas. Lalu ada gangguan tidur dan makan. Di sini terbaliknya pola tidur, yaitu terbangun tengah malam, tapi tidurnya mungkin pagi gitu ya teman-teman. Jadi terbaliknya pola tidur, lalu tidak mau terhadap makanan tertentu karena tidak menyukai tekstur atau baunya. Yang ketiga, menolak mencoba makanan yang baru. Yang keempat, pika, yaitu memakan yang bukan makanan. Misalnya tanah, nah itu disebutnya pika, memakan yang sebenarnya itu bukan makanan. Misalnya makan tanah, seperti itu ya teman-teman. Lalu ada picky eater. Nah, picky eater ini menurut Karut dan kawan-kawan dalam Saraswati tahun 2012 merupakan perilaku menolak suatu jenis atau kelompok makanan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan mereka oleh orang tuanya. Perilaku ini ditandai dengan rendahnya penerimaan terhadap jenis makanan, keengganan mencoba jenis makanan baru atau neophobic, membatasi jenis makanan lain, serta menunjukkan jenis preferensi yang kuat terhadap jenis makanan tertentu yang mereka sukai. Lalu ada gangguan afek dan mood, yaitu perubahan mood yang tiba-tiba, misalnya menangis atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Lalu gangguan tingkah laku agresif dan membahayakan, misalnya menggigit tangan atau jari sendiri sampai berdarah, membentur-benturkan kepala, mencubit,
menarik rambut, atau memukul diri sendiri, kurangnya perasaan terhadap bahaya. Lalu ada ekolalia. Nah, ekolalia adalah pembicaraan anak autis cenderung ekolalia, yaitu tanpa sengaja mengulang-ulang kata atau anak kalimat yang ia pernah dengar sewaktu ia berbicara dengan orang lain, yaitu literal, apa adanya, dan ketiadaan irama, yaitu sering mengulang kata atau kalimat. Pada tahap ini, mungkin sebagian orang tua seringkali menganggapnya sebagai perilaku yang normal dan wajar. Nah, memang pada bagian penilaian indikasi perilaku autistik ini, kita harus jeli membedakan termasuk menyesuaikan dengan indikator perilaku anak autis lainnya. Namun, biasanya pengulangan kata atau kalimat pada anak atau ekolalia pada anak autis ini terdapat perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan perilaku normal khususnya dari segi intensitas pengulangan kata. Lalu, membeo. Nah, mengoceh tanpa arti berulang-ulang. Dengan bahasa yang tak dapat dimengerti orang lain, anak autis sering mengoceh berulang-ulang, namun tak dapat dimengerti orang lain atau lebih dikenal dengan anak sering membeo. Lalu mengungkapkan tapi tidak mengerti. Kemampuan komunikasi anak autis memang cukup unik, karena tidak jarang ada anak autis yang mampu mengucapkan kata atau kalimat dengan sempurna, namun sebenarnya tidak mengerti sama sekali. Nah, tentang arti kata yang baru saja diucapkan. Bahkan untuk kata-kata sederhana seperti makan, tidur, menulis, berjalan, dan bermain, apa itu artinya mereka tidak mengerti. Seperti itu. Lalu pada masa remaja, sebagian remaja autis mereka menghadapi masalah perkembangan psikologis, sosial, dan seksual yang sama dengan teman sebayanya. Namun demikian, kemampuan mereka untuk mengatasi masalah ini terhambat oleh masalah komunikasi, perilaku, dan defisit sosial mereka yang belum terselesaikan. Pada beberapa individu, ketertarikan berinteraksi sosial meningkat pada masa awal remaja. Remaja autis mungkin menunjukkan ketertarikan yang lebih besar pada orang lain, sementara masih banyak kekurangan keterampilan dasar untuk membentuk pertemanan. Menurut Hendricks dan Wehman tahun 2009 dalam Gargiulo tahun 2012. Kemudian adapun jumlah autis menurut ASOA atau Autism Society of America tahun 2010 dalam Gargiulo tahun 2012 jumlahnya yaitu 1/150 individu. Jadi 1/150. Sedangkan menurut TNIOMH, The National Institute of Mental Health tahun 2010 dalam Gargiulo tahun 2012 yaitu 2-6/1000. Lalu menurut DSM-4 TR APA tahun 2000 yaitu jumlahnya 5/10.000 individu. Lalu menurut DSM-5 APA tahun 2013 1% dari populasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. 1/251 gitu. 1/150, 2-6/1000, 5/10.000 individu, 1% dari populasi. Namun, adapun perbandingan anak autis antara autis laki-laki dan anak autis perempuan, anak autism laki-laki itu biasanya 4-5/1. Jika anak autism laki-laki ada 4 atau 5, yang perempuannya 1. Jadi 4/1 atau 5/1. Menurut DSM-5 APA tahun 2013, prevalensi atau jumlah kasus gangguan spektrum autis yang meningkat dari sebelumnya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adanya kasus-kasus yang berada dalam batas ambang autis ataupun bukan. Yang kedua, peningkatan kesadaran tentang autis. Yang ketiga, perbedaan metodologi penelitian dalam menghitung prevalensi autis. Yang keempat, memang ada peningkatan terkait jumlah kasus autis itu sendiri. Jadi, batas ambang, kesadaran, metodologi, dan peningkatan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan.
Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.